Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pernikahan di bawah umur. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi satu-satunya jalan untuk menghalalkan segala bentuk hubungan yang diharamkan antara laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beberapa kali menikah dan salah satu istrinya adalah Aisyah binti Abu Bakar yang terkenal jenius dan berakhlak mulia. Dalam salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Aisyah pernah berkata, "Tazawwajni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitti sinina wa banabi wa ana binta tis'a sinin." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada saat aku masih berumur 6 tahun dan beliau memintaku untuk hidup bersama saat aku telah menginjak umur 9 tahun. Berkenaan dengan pernikahan di bawah umur yang kita bahas pada video kali ini, maka riwayat ini oleh sebagian ulama dijadikan sebagai dasar untuk melegalkan atau memperbolehkan pernikahan anak yang masih belum baligh. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya menganjurkan bagi wali untuk tidak menikahkan anak perempuannya sebelum dia baligh. Melihat hadis di atas yang sudah saya bacakan tadi, Imam Syafi'i tidak serta-merta memperbolehkan secara mutlak pernikahan di bawah umur. Imam Syafi'i juga mempertimbangkan kejadian-kejadian yang banyak dialami oleh pengantin perempuan yang belum baligh, seperti seringnya seorang perempuan yang masih belum baligh tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, karena memang baik secara lahir maupun batin dia belum siap untuk menjadi seorang istri. Dengan pertimbangan pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak perempuan yang belum baligh tidak mutlak dianjurkan atau tidak mutlak disunnahkan. Bahkan bisa juga hukumnya makruh atau haram. Perbedaan hukum ini muncul karena faktor maslahat yang menjadi pertimbangan. Atas dasar pertimbangan maslahat ini pula terjadi perbedaan hukum antara menikahkan anak perempuan yang telah baligh dengan anak perempuan yang belum baligh, karena keduanya memiliki kepribadian yang berbeda. Dengan adanya pertimbangan, maka dalam menikahkan anak perempuan terdapat pemilahan hukum sebagaimana yang akan saya sebutkan. Pertama, dalam menikahkan wanita yang belum baligh bisa jadi hukumnya sunnah. Sunnah ketika telah jelas ada kemaslahatan bagi si perempuan tersebut. Salah satu contohnya seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis ketika sahabat Abu Bakar menikahkan Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi putrinya yang dilamar oleh Nabi Muhammad, orang yang menjadi panutan umat. Maka dengan pernikahan tersebut Aisyah mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad tentang kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, menikahkan wanita yang belum baligh bisa jadi hukumnya makruh apabila anak perempuan yang akan dinikahkan tidak menyukai atau benci pada calon suaminya, meskipun ada maslahat dan kebahagiaan bagi mempelai perempuan pada masa yang akan datang. Hal ini
dinilai sama saja memaksa seorang anak untuk berada pada kondisi yang akan menyiksa batinnya. Unsur ketidaksukaan atau kebencian ini juga bisa membuka peluang terjadinya masalah rumah tangga. Dengan alasan-alasan tersebut, maslahat yang menjadi tujuan awal akan tercampakkan. Sedangkan tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, mawaddah, dan warahmah antara suami dan istri. Yang ketiga, menikahkan wanita yang belum baligh hukumnya bisa jadi haram jika tidak ada kebutuhan dan kemaslahatan, serta calon istri tidak suka terhadap calon suami. Karena alasan dasar diperbolehkannya menikahkan seorang anak perempuan yang belum baligh adalah maslahat. Jika tidak ada kemaslahatan, maka otomatis hukum menikahkan perempuan yang belum baligh bisa jadi haram. Kesimpulannya, hukum menikahkan perempuan yang dinilai undang-undang masih di bawah umur, sebagaimana kita ketahui di Indonesia sekarang yang diperbolehkan untuk menikah itu umur 18 tahun ke atas. Pertama, perempuan yang belum baligh hukumnya sunnah ditikahkan atau dinikahkan jika ada kebutuhan atau kebaikan yang kembali kepada mempelai perempuan. Kedua, hukumnya makruh jika mempelai perempuan tidak suka atau benci kepada mempelai laki-laki. Yang ketiga, hukumnya bisa jadi haram jika tidak ada kebutuhan dan kemaslahatan, serta mempelai perempuan tersebut tidak suka kepada mempelai laki-laki. Jadi untuk pembahasannya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.